Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung di diskusi publik pemikiran politik dan ekonomi Bung Karno ya. Jadi acara ini terselenggara bertepatan dengan bulan Bung Karno. Jadi ini adalah seri kedua setelah minggu lalu kita membahas tentang pemikiran politik ekonomi Bung Karno. Kali ini kita akan lebih dalam mengenai eh, berdikari, konsep berdikari, dan pembangunan semesta. Nah, pada hari ini kita memiliki tiga narasumber ya. Pertama ada Pak Fahru Novrian, alumni dari Sorbonne, Prancis, sekarang redaktur Prisma dan juga pengajar di UPN Veteran Jakarta. Lalu kedua ada Mbak Putu Gendiki dari pengajar FEB UI dan juga alumni Oxford ya. Sekarang juga ahli kemiskinan di Indonesia. Dan terakhir ada Direktur Eksekutif Megawati Institute, ada Pak Arif Budimanta yang juga selaku staf khusus Presiden RI. Nah, untuk memulai, karena Pak Arif masih di jalan dan Pak Wahru akan menyusul belakangan, kita akan mempersilahkan Mbak Niki atau Mbak Putri Niki untuk bisa menyampaikan pemikiran tentang diskusi tentang konsep berdikari dan juga pembangunan semesta itu seperti apa. Karena kita tahu konsep berdikari itu ada dari pemikiran ini yang terkenal itu di pidato Tafib ya, tahun Vivere Pericoloso, di mana ada Trisakti. Pertama, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dan juga meskipun demikian gitu ya, Trisakti itu tidak hanya muncul di akhir-akhir saja. Ternyata itu adalah pergolakan dari yang sudah lama, seperti dari zaman beliau ditangkap gitu ya, saat diasingkan saat zaman kemerdekaan, lalu masuk ke pidato 1 Juni, dan juga pada akhirnya di tahun Tafib. Nah, sebagai teknisnya beliau juga mengeluarkan istilahnya teknisnya ya, tahun 61 dan 69 ya, pembangunan semesta. Nah, dalam pembangunan tersebut akan dibahas lebih dalam oleh pembicara kita. Oke, untuk pertama kali saya akan tidak berlama-lama, akan saya memberikan kesempatan pada Mbak Niki. Silakan, Mbak Niki, waktu dan tempat silakan. Terima kasih Pak Gusti. Kayaknya tadi Pak Arif udah masuk, ya Pak Arif. Mmm, eee, saya halo Pak, halo semuanya, selamat malam. Iya, Pak Arif masih di mute. Silakan Pak Arif, tadi tadi masih ke mute. Mmm, Oh, lanjut aja Mbak, katanya. Silakan. oke, Pak Gusti mungkin lebih ahlinya dibanding saya. Saya anak baru, cuman, kesempatan ini, sangat-sangat, saya merasa sangat terhormat, bisa bisa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan, pemikiran-pemikiran, bapak bangsa kita, mmm, Bapak Presiden Soekarno. Mungkin, eee sekali lagi saya bukan ahli, belum ahlinya dan justru, ingin ikut dalam diskusi ini untuk belajar dari Pak Arif, Pak Gusti, dan semua teman-teman yang ada di sini. Mungkin aku bisa sharing sedikit aja mungkin. Jadi tuh, saat ini tuh kita tuh sering banget lupa, apalagi sebagai anak muda gitu, kalau, belum 100 tahun yang lalu kebebasan berpendapat, kebebasan untuk bekerja, beristirahat, atau berkarya yang kita miliki sekarang itu nggak ada. Hak-hak itu yang kita nikmati sekarang itu dan take for granted sekarang, itu tuh 77 tahun yang lalu itu harus diperjuangkan. Sesuatu yang kita anggap umum sekarang, seperti itu semua, kebebasan itu semua dulu tidak umum dimiliki. Sekarang kalau misalnya kebebasan berpendapat tidak kita peroleh, akan ada sanction terhadap individu atau badan yang membatasi kita itu. Nah, Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Soekarno, Bapak bangsa kita, mmm, ialah katalisator yang membuat hal-hal tidak lazim ini menjadi lazim kita miliki sekarang, dan cenderung kita take for granted, ya nggak sih? Ini sekali lagi saya datang, hari ini untuk berdiskusi dan belajar dari Pak Arif, Pak Gusti, Pak Fahru, dan semua yang ada di sini. Senang sekali mendapatkan kesempatan ini. Dan karena kesempatan ini juga, saya jadi kembali lagi membaca buku-buku sejarah Indonesia, membaca, pemikiran-pemikiran dan pidato-pidato Bapak, yang jujur mulai berdebu nih di rak buku belakang saya. Ini ya, bukan apa sih namanya, virtual background, tapi bukunya beneran bisa dikeluarin. Jadi, saya jadi, pause sejenak untuk meninggalkan buku-buku teori ekonomi, yang saya biasa pelajari bareng-bareng anak-anak S1, kembali lagi ke buku sejarah dan kembali lagi ke akar kita sebagai bangsa.
Jadi saya bersyukur banget mendapatkan kesempatan ini dan didorong untuk membaca buku-buku ini dan pemikiran ini kembali. Nah, tema hari ini adalah relevansi dari, pemikiran bapak bangsa kita pada tantangan-tantangan perekonomian yang sekarang sedang kita hadapi. Nah, dari, surat-surat dan pidato-pidato Bapak, saya ngerasa selalu ada kayak benang benang merah putih lah itu yang mengalir dalam, surat-surat dan pidato Bapak dan merampungkan ide-ide beliau mengenai pembangunan ekonomi. Benang ini adalah ide untuk berdikari, berdiri sendiri. Bangsa tidak akan bisa maju, masyarakat tidak akan thriving tanpa kemampuan untuk berdiri sendiri dan, untuk itu kita butuh kebebasan, kita butuh freedom. Seperti kata Bapak, sebelum memproklamasikan kemerdekaan kita, setelah merdeka tidak ada lagi ikatan yang mengikat tanah air kita. Inilah yang diperjuangkan oleh Bapak yang sering terutama anak muda suka lupa gitu. Dan, kata-kata penting tentang freedom ini itu mengingatkan kepada ekonom yang lama menjadi inspirasi saya saat saya sekolah. Kebetulan beliau juga, salah satu, pengawas atau, founding father dari tempat saya, melakukan penelitian saya di Inggris, Profesor Amartya Sen yang kebetulan, semoga jadi nanti bulan Juli ini, rencananya, akan saya wawancara. Temanya, mencari tahu pendapat beliau tentang pembangunan perekonomian yang terbaik untuk Indonesia, basically. Nanti kalau misalnya udah ada infonya, saya share ke Pak Gusti dan, teman-teman mengenai jadwal wawancaranya. Prof. Sen itu membicarakan juga tentang pentingnya freedom. Beliau itu secara radikal berusaha untuk merubah pola pikir ekonom-ekonom dan pemangku kebijakan untuk mengganti tujuan dari optimisasi pembangunan yang terpusat pada utility atau kepuasan, dan juga income, dan mengganti itu semua, supaya pusatnya itu adalah freedom atau kebebasan. Nah, Prof. Amartya Sen karena pemikiran radikal ini mendapatkan Nobel Ekonomi. Padahal sebenarnya menurut saya mungkin Bapak Bapak Soekarno kita yang mungkin, berhak untuk mendapatkan Nobel Ekonomi juga ini karena, Bapak Soekarno, Bapak bangsa kita sudah memikirkan pentingnya freedom ini jauh sebelum Prof. Sen mengeluarkan Tanner Lecture beliau di tahun 1976. Jadi, kadang kita suka lupa kalau hal sesimpel kebebasan itu butuh perjuangan dan butuh dijadikan tujuan dari pembangunan perekonomian kita. Bapak Presiden Soekarno berkata pada ulang tahun kemerdekaan kita yang pertama, kalau perjuangan haruslah agar rakyat bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, itu kita take for granted sekarang, tapi dulu kita nggak punya. Hal ini relevan sekali dalam dunia yang sampai saat ini tuh masih dilanda peperangan, masih dilanda masalah dan belenggu kelaparan. Hak dasar untuk bebas dari penjajahan, penindasan, bebas dari kelaparan, bebas untuk berkarya dan berpendapat harus dijadikan tujuan pembangunan perekonomian seperti kata Bapak dan juga kata Amartya Sen. Satu lagi ajaran Bapak yang selalu terukir di dalam hati dan pikiran saya adalah pentingnya gotong royong. Solusi dapat ditemukan dengan bergotong royong dan rebuk bersama. Dan ini juga menurut saya sangat relevan di tengah-tengah belenggu yang kita hadapi sekarang. Misalnya, COVID-19 inilah, kalau menurut saya bisa dijadikan pelajaran gitu, pentingnya bahwa masyarakat itu semuanya harus bergotong royong. Tiap individu itu punya peran penting. Karena kalau misalnya ada individu yang lalai atau tidak memikirkan sesama, pandemi merebak lagi, gitu. Pandemi itu tidak akan musnah tanpa kerjasama bahu-membahu, setiap orang, setiap individu itu punya peran. Begitu pula tantangan-tantangan kita terhadap climate change dan lingkungan. Minggu lalu saya diminta menggantikan profesor pembimbing saya namanya Profesor Sabina Alkhair untuk jadi pembicara di World Education Forum di Stockholm, tapi aku joinnya online mengenai climate change. Terus ada yang berkomentar nih, solusi dari perubahan iklim itu adalah dibutuhkan perubahan perilaku yang radikal, katanya kayak gitu. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan perubahan radikal ini? Terus saya berdiskusi lagi dengan Prof. Alkhair dan narasumber-narasumber di sana. Terus kita kembali lagi ke ide katalisator itu.
belajar dari katalisator zaman kita. Indonesia punya Bapak Soekarno, bahwa walaupun perubahan itu susah terjadi, tapi bisa diperjuangkan. Contohnya perjuangan Bapak Presiden Soekarno, katalisator kebebasan kita dari belenggu penjajahan. Saat ini kita butuh katalisator lagi nih untuk merubah secara radikal sikap dan kepedulian kita kepada sesama dan lingkungan. Terus semoga dengan sharing-sharing session ini yang kita lakukan seperti saat ini untuk belajar dari Pak Arief, Pak Gusti, dan semua teman-teman di sini, kita bisa belajar dari ajaran-ajaran Bapak Soekarno untuk bisa menjadi katalisator ini di masa depan. Semoga bisa terjadi. Aku sharing singkat aja, Pak Gusti mungkin terbuka supaya lebih banyak waktu untuk diskusi dan saya yang belajar dari Pak Gusti dan teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Niki ya untuk sedikit pemaparannya. Mungkin saya sebelum melanjut ke pembicara berikutnya gitu, Pak Fahru, saya sedikit boleh perdalam Mbak terkait pandangan Mbak Niki gitu terkait berdikari gitu. Itu bagaimana sih Mbak menurut pandangan Mbak gitu, apalagi di dalam konteks di era globalisasi saat ini ya, dan juga meningkatnya populisme gitu. Itu gimana tuh Mbak? Kalau saya sih intinya tuh menurut saya tuh ya itu kembali lagi ke apa ya, kadang-kadang tuh kita tuh suka lupa kalau misalnya tuh teori-teori perkembangan zaman dan pembangunan itu tuh Indonesia tuh sudah punya. Contohnya prinsip berdikarinya Bapak Presiden kita, Bapak bangsa kita gitu. Maksudnya prinsipnya tuh simple dan berakar dan gimana sih, dekat di hati gitu. Jadi bukan sesuatu yang bagi orang Indonesia itu bukan sesuatu yang radikal yang bisa yang harus diterapkan gitu. Maksudnya gampang untuk diterapkan, itu udah ada di dalam hati kita, kenapa kita nggak bisa mencontoh dan mungkin memakai ini sebagai motivator supaya kita bisa lebih baik menghadapi tantangan-tantangan zaman kita gitu. Dan nggak tahu kalau saya gimana ya, di sehari-hari itu kerjaannya tuh teori ekonomi, terus optimisasi, terus gitu-gitu, terus kayak shifting 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 fokus ke ekonomi kerakyatan, itu tuh perlu dilakukan dan kita perlu kembali lagi belajar ajaran-ajaran founding fathers kita. Kita nggak tahu itu menjawab pertanyaan atau tidak, tapi semoga iya. Oh, nggak masalah. Makasih Mbak Niki. Sedikit pandangannya ya. Apalagi kita generasi yang baru ya istilahnya ya. Cukup muda gitu ya. Mungkin kita bisa langsung ke pembicara berikutnya nih. Karena Pak Fahru juga masih di kontak gitu. Akan segera bergabung. Mungkin kita bisa ke... Oh, Pak Arief Budimanta masih keluar ya kayaknya tadi ya. Oh, ada. Mungkin Pak Arief bisa menjelaskan juga gitu Pak. Untuk pemikiran berdikari dan pandangan tentang pembangunan semestanya Bung Karno ini gitu. Pak Arief kayaknya belum terhubung kayaknya. Oke, baik sudah terhubung. Oh, masih putus-putus mungkin. Sebelum kita lanjut mungkin kita bisa buka sambil sesi pertanyaan kali ya. Oh. Oke. Silakan Pak, sudah bisa di-unmute. Oke, ini sebenarnya harusnya Fahru dulu ya. Ini kebetulan saya lagi baru keluar dari airport ini. Jadi nanti mohon maaf kalau ada kedengaran suara-suara yang nggak begitu bagus gitu. Yang pertama menarik tadi apa yang dikatakan oleh Bu Niki ya, Dr. Putu Niki. Terima kasih udah mau sharing idea pada kita, Dr. Putu. Beliau ini perempuan hebat ya, lulusan Oxford,
yang disertasinya mendalamin soal poverty. Jadi tidak jarang, sangat jarang mungkin pada saat ini ekonom yang disertasinya mendalami soal poverty. Jadi ini mungkin untuk generasi muda yang mendalami disertasi tentang poverty dari ekspor ke Indonesia mungkin the one and only kali mungkin Putu Geniki ini. Makasih Putu ya udah gabung. Nah yang kedua tadi yang seperti disampaikan oleh Bung Karno tuh gagasan Putu mengenai Bung Karno seorang fasilitator ya, seorang integrator ya, integrator dalam rangka untuk membangun persatuan nasional itu adalah satu hal yang memang menarik ya. Istilahnya ya kalau tanpa Bung Karno salah satunya, maka kemudian Indonesia tidak merdeka. Dan apa yang dilakukan oleh Bung Karno bukan hanya membangun solidaritas, tapi juga membangun diskursus, membangun wacana, gitu. Bangun wacana tentang Indonesia seperti apa yang akan dicapai setelah kita merdeka, termasuk caranya seperti apa setelah bebas dari kolonialisme, setelah bebas dari penjajahan. Dan itu disampaikan oleh Bung Karno secara komprehensif pemikirannya ya di dalam pidato Tafid ya. Kalau minggu lalu kita mendiskusikan tentang pemikiran ekonomi Bung Karno berdasarkan buku ataupun pledoi Bung Karno Indonesia Menggugat yang dimulai dengan cara pandang Bung Karno melihat manusia dalam kehidupan ekonomi bukan hanya sebagai individu yang bergerak karena ada insentif material semata, tetapi juga sebagai individu dan sebagai individu yang makhluk sosial dan sekaligus juga adalah makhluk yang bertuhan, sehingga instrumentasi kebijakan dalam perspektif ekonomi Bung Karno tujuannya adalah membangun keadilan ekonomi, membangun keadilan sosial yang berbasis kepada solidaritas. Solidaritas yang dimaksud di sini adalah gotong royong. Nah itu dari awal pemikiran ekonomi Bung Karno yang dituliskan dalam pledoinya di tahun 1930 dengan Indonesia Menggugat. Nah di Tafid beliau lebih advance lagi kalau kita lihat mencanangkan tentang konsep dalam ekonomi itu kita harus bisa berdikari di atas diri kita sendiri, artinya di atas bangsa kita sendiri, yang pendekatannya ya berdikari dalam bidang ekonomi itu adalah pendekatan yang semesta, pendekatannya yang semesta, pendekatan yang utuh, menyeluruh, sehingga kemudian instrumen pembangunan nasional, instrumen kebijakan ekonomi nasional bukan dalam kerangka untuk membangun program-program ekonomi semata, katakanlah misalnya di bidang pangan, di bidang energi, kemudian ditujukan juga untuk memuliakan ataupun menaikkan kemampuan petani kecil, buruh kecil, nelayan kecil, kemudian usaha-usaha mikro sehingga menjadi satu golongan berjuasi nasional yang mapan, tetapi juga Bung Karno meletakkan fondasi. Itu semua juga bisa dicapai apabila negara itu memiliki fondasi pendidikan dan research and development juga yang kuat, yang mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi. Dan atas dasar pemikiran yang seperti itulah, maka kemudian dalam praktiknya kita lihat Bung Karno pada tahun 60-an, dikala Indonesia belum sampai 20 tahun Indonesia merdeka, itu menyekolahkan begitu banyak anak-anak bangsa ke seluruh penjuru dunia untuk belajar berbagai macam ilmu. Ya. Ada yang ilmu ekonomi, ilmu keteknikan, termasuk juga di dalam hal ini adalah ilmu-ilmu
sosial di dalamnya, dan itu tidak satu tempat ataupun tidak di satu mazhab ideologi gitu. Ada yang dikirim ke Amerika Serikat, ada yang dikirim ke artinya ke blok barat ataupun ke blok timur, termasuk ke ada juga yang dikirim untuk belajar juga ke Cina ya pada waktu itu. Nah, ke blok timurnya termasuk di negara-negara Eropa Timur ataupun Eropa Tengah yang ada pada saat yang ada pada saat itu gitu ya. Seperti ke Cekoslowakia, ada yang belajar ke Polandia, selain memang disekolahkan juga ke Rusia ataupun ke Amerika, ada yang ke Jerman dan seterusnya. Nah, itu fondasi yang kuat. Jadi pembangunan ekonomi dalam kerangka untuk membangun Indonesia yang berdikari, satu harus dimulai dari pendidikan, dan pendidikan ini harus dimulai dari sebuah proses revolusi mental, ya kan? Dan itu kemudian diikuti dengan research and development yang kuat. Jadi misalnya sebagai contoh, misalnya Bung Karno menyatakan di dalam dokumen pembangunan semesta berencana yang merupakan turunan diskursus Bung Karno tentang Trisakti di bidang pangan. Jadi bukan hanya mempidatukan pangan adalah masalah hidup mati suatu bangsa, tetapi juga problematika pangan, kesadaran untuk memuliakan petani melalui pendidikan bercocok tanam, gitu. Itu sudah harus dimulai dari pendidikan dasar. Gitu. Jadi ada penanaman kesadaran sejak awal. Inilah yang disebut dengan revolusi mental, bahwa keberdikarian itu sudah diintroduksi sejak awal. Tadi contoh misalnya soal bidang pangan. Katakan misalnya di dokumen semesta berencana itu, agar kemudian kita mencapai satu kedaulatan pangan yang berkelanjutan, tidak terjadi kelaparan, begitu. Maka sejak awal di pendidikan dasar anak-anak sudah dikenalkan kepada cara-cara bercocok tanam. Nah, cara-cara bercocok tanam itu bukan sekedar cara bercocok tanam, agar kemudian bisa mengenali bukan hanya soal tanamannya, tetapi cara kerja, dan memberikan empati bahwa oh begini toh ternyata kalau petani itu bekerja, sehingga kemudian makanan itu menjadi terhidang di hadapan meja kita dan membuat kita bisa belajar, katakanlah misalnya tanpa merasa kelaparan. Dan itu satu ya, mulai dari pendidikan, tapi juga harus diikuti dengan pengembangan research and development. Dan untuk itulah maka kemudian misalnya Bung Karno membangun banyak pusat riset, termasuk pengembangan dan peresmian Institut Pertanian Bogor, kemudian ada Institut Teknologi Bandung, ada Institut Teknologi Surabaya, pengembangan industri dasar. Jadi soal industri dasar juga udah dimulai oleh Bung Karno. Industri dasar misalnya dalam bidang logam, yang kita lihat salah satu contohnya adalah Krakatau Steel pada saat ini. Jadi memang pendekatannya itu adalah pendekatan yang holistik, menyeluruh, semesta dalam kerangka untuk mencapai Indonesia yang berdikari. Nah, saya rasa di situ lesson learned yang bisa kita ambil dari gagasan dan pemikiran Bung Karno mengenai berdikari dalam bidang ekonomi. Nah, termasuk misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam ya. Jadi Bung Karno mencanangkan betul apa yang seperti sekarang dijalankan oleh Pak Jokowi, bahwa pengelolaan sumber daya alam itu harus memiliki nilai tambah yang dirasakan oleh rakyat kita gitu. Jadi bukan hanya sekedar ekspor yang sifatnya raw material, tetapi yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Mungkin itu Gusti sebagai pemantik diskusi awal. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Arief ya, sedikit
merekap ya, memang banyak sekali ya, pembangunan semesta itu memang menyeluruh ya dari hulu ke hilir gitu ya, apa yang direncanakan oleh Bung Karno. Sayang sekali memang tidak sampai selesai gitu perencanaan semesta yang direncanakan ketika itu gitu. Nah, sebelum kita ke Bang Fahru yang akan bergabung gitu ya, kita akan menyapa dulu ada senior kita juga, ada Pak Tania Risihaan. Selamat malam Pak. Mungkin ada sedikit tanggapan mungkin Pak, kalau misalkan yang ingin disampaikan mungkin silakan Pak. Oh, belum di-mute Pak, maaf Pak. Silakan bisa di-mute. Nanti belakangan aja. Oh, belakangan aja, siap. Baik, makasih. Saya mendengar dulu. Siap. Sambil menunggu Pak Fahru gitu ya, mungkin bagi teman-teman semua mungkin ada pertanyaan kepada para penanya gitu ya. Para penanya, para narasumber gitu. Di sini ada Mbak Niki, ada Pak Arief gitu ya. Mungkin Mbak Niki nih yang masih on ya, karena Pak Arief lagi di jalan tadi ya. Mungkin ada teman-teman silakan ada yang ingin bertanya. Sambil menunggu Pak Fahru juga untuk dapat bergabung. Kalau belum ada, saya ingin sedikit bertanya dulu nih ke Mbak Niki. Tadi kan setelah menyampaikan Pak Arief ya, menyampaikan sedikit gagasan tentang hulu ke hilir gitu ya dari pembangunan semesta dan juga konsep berdikari gitu yang setelah dibangun gitu ya, yang sebetulnya latar belakang sosial politik kenapa ada pemikiran seperti itu kan dibangun dari sejak lama gitu ya. Bagaimanakah menurut Mbak Niki gitu sebagai ahli poverty gitu ya saat ini dan relevansinya pada saat ini gitu? Apakah pembangunan yang sifatnya teknokratik gitu ya terencana gitu, apakah masih relevan di saat ini gitu, dan bagaimana gagasan Bung Karno gitu dalam mengatasi kemiskinan pada saat ini gitu? Silakan Mbak Niki. Terima kasih Pak Gusti. Sebelumnya terima kasih Pak Arief, penjelasannya komprehensif banget dengan dalam waktu singkat. Aku dapat refreshing sejarah pemikiran Presiden Soekarno, jadi kayak fresh lagi. Terus selamat malam Pak Taniari, salam kenal. Terus tadi selamat malam Pak. Tadi yang dari paparan dan sharing dari Pak Arief yang gimana ya, yang benar-benar kayak ngena ke saya sebagai orang yang mempelajari tentang kesejahteraan selama bertahun-tahun, dari sisi teori ekonominya, welfare economics, dari sisi kerjaan saya tentang pengukuran atau statistik kesejahteraan. Jadi mapping, gimana caranya monitoring atau menggunakan pengukuran kemiskinan untuk targeting. Terus kebetulan saya sangat lacking saya banyak kerja lapangan, tapi waktu S3 terutama pas saat-saat akhir banyakkan teori terus gitu. Jadi sekarang bersyukur banget bisa kembali lagi ke Indonesia, terus kembali lagi ke lapangan, dan semoga pengetahuan yang saya dapat bisa berkontribusi gitu terhadap pembangunan bangsa. Ya, tadi Pak Arief bilang dari pemikiran Bung Karno, yang di saya itu adalah of course pentingnya pendidikan, terus pentingnya membangun rasa empati juga terhadap misalnya tadi Pak Arief memberikan contoh petani gitu. Jadi seorang anak itu jadi tahu gitu, maksudnya proses kayak nasi yang ada di dalam piring kita itu diolah oleh para petani. Mungkin rasa empati itu mungkin yang butuh di garis bawahi gitu di dalam kebijakan pengentasan kemiskinan gitu. Terutama sekarang di saat kita berusaha atau Indonesia sedang berusaha untuk menghapus kemiskinan ekstrim gitu. Mungkin hal yang perlu kita ketahui itu adalah di lapangan bagaimana kemiskinan ekstrim ini dialami, yang benar-benar dialami. Untuk mencegah sesuatu atau untuk menolong itu kita perlu tahu permasalahannya gimana, jadi perlu pergi ke lapangan ya. Terus tadi pemikirannya Bung Karno tentang itu perlunya pendidikan tapi nggak hanya pendidikan teori tapi pendidikan empati juga. Itu menurut saya penting banget. Nggak tahu ini relevan apa enggak, tapi dari apa yang saya dapatkan selama sekolah, itu penting banget pergi ke lapangan. Terus
berempati. Pak Agus ini ada pertanyaan? Boleh, silakan langsung dijawab boleh dari Pak Umar Idris untuk Mbak Niki. Silakan Mbak. Untuk apakah ya kalau misalnya pembangunan semesta yang holistik itu apakah bisa diimplementasikan saat ini? Jadi tuh apa yang saya kerjakan di Oxford saat ini karena saya juga masih affiliate researcher walaupun sekarang saya mostly based di FEUI, pengajar di FEB UI. Itu adalah konsep holistik ini di dalam mengerti kesejahteraan atau well-being seseorang. Jadi untuk memperluas sudut pandang kita atau sudut pandang policy maker itu mengenai hal apa saja yang harus diperhatikan di saat kita mengukur pembangunan, dan ini diperluas, mungkin konsepnya mirip sama pembangunan semesta itu karena holistik itu untuk melihat sisi kehidupan ada bermacam-macam. Jadi tidak hanya melihat mungkin tingkat konsumsi sebuah rumah tangga, dan sekarang untuk saat ini kan datanya udah ada nih. Kita juga perlu untuk melihat tingkat pendidikan seseorang apakah terpenuhi atau enggak, tingkat kesehatannya apakah terpenuhi atau enggak, variabel-variabel objektif yang ada di survei. Tapi sekarang saya juga lagi mengerjakan perluasan pengukuran kesejahteraan yang juga mengikut sertakan variabel-variabel yang tidak lazim disertakan seperti kebebasan berpendapat, mungkin juga variabel-variabel subjektif seperti kebahagiaan atau kepuasan hidup. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi apakah bisa diterapkan sekarang, menurut saya bisa. Maksudnya konsep-konsep ini punya ide-ide penting yang mungkin sekarang sudah diterapkan tapi belum, maksudnya belum dikonkretkan gitu. Kayak seperti ide pembangunan semesta itu kayaknya kita semua setuju kalau itu penting, pembangunan yang holistik yang mencakupi berbagai macam lingkup ruang dan lingkup kehidupan. Tapi mungkin butuh semangat untuk dilakukan gitu. Tapi menurut saya sih penting, dan konsep itulah yang gimana ya, yang saya kumandangkan bersama dengan tim grup riset saya di Oxford kalau itu tuh penting. Basically itu I guess itu yang kita perjuangkan sebagai researcher untuk membuktikan kalau itu penting. Nggak tahu itu menjawab pertanyaan atau enggak. Semoga iya. Oke, mungkin Mbak Niki bisa dilanjut nih, sana sedikit menyambung nih pertanyaan kedua dari Pak IKK. Dengan konsep berdikari tadi kan diimplementasi saat ini. Nah, kalau konteksnya pembangunan di Bali nih, sebagai berdarah Bali juga nih, Mbak Niki kan pasti berdarah Bali nih dengan namanya itu. Nah, dengan daerah wisata, ada nggak sedikit insight bagaimana sih terkait pembangunan di Bali sendiri gitu, untuk konsep pembangunan berdikarinya gitu? Saya juga orang Bali ya, tapi besar di Jakarta. Tapi walaupun seperti itu selalu pulang ke Bali, orang Bali selalu kayak gitu. Mungkin semua orang Indonesia kayak gitu juga. Walaupun rantau selalu harus pulang ke tanah kelahiran dan tanah asal. Gitu. Mungkin Pak IKK lebih tahu untuk menjawab pertanyaan ini daripada saya. Tapi implementasi konsep berdikari di era kapitalisme. Misalnya pembangunan di Bali sebagai daerah wisata. Jadi berdikari itu kan artinya kita berusaha untuk berdiri sendiri. Itu basicnya, atau kita mempromosikan cara-cara atau berusaha untuk mencarikan cara supaya masyarakat itu bisa thriving sendiri tanpa bergantung terhadap sesuatu. Jadi memberikan kailnya bukan ikannya saja, atau memberikan solusi supaya sustainable untuk masa depannya. Nah, itu juga pasti akan berguna untuk diterapkan di semua daerah, termasuk di Bali juga. Tapi orang Bali menurut saya itu resilient banget, maksudnya kita tuh mengalami banyak cobaan, terutama nggak cuma di Bali aja, tapi di daerah wisata lain di saat pandemi juga mengalami banyak cobaan. Tapi mungkin ini juga sebagai pesan gitu
untuk apa namanya, untuk pemangku kebijakan di Bali dan juga mungkin di pemerintah pusat juga untuk mempromosikan cara-cara ya itu untuk memberikan kail daripada ikannya gitu. Jadi seperti tadi Pak Arif juga bilang mungkin kail terkuat atau terefektif adalah berarti pendidikan kan gitu kan, kayak misalnya kalau di Bali mungkin untuk saat ini sebagai solusi dari pandemi di mana orang tidak bisa datang atau gimana, apakah ada solusi pelatihan gitu misalnya wisata online atau menjual produk-produknya secara online. Nah itu kan dipromosikan juga dengan kebijakan-kebijakan sekarang. Mungkin itu bisa jadi kailnya gitu. Sejalan dengan pemikiran Bung Karno dengan berdikari masyarakat bisa berdiri sendiri gitu. Mungkin jadi pas PR bagi pembuat kebijakan itu adalah gimana cara mencari kail-kail yang efektif dan yang kuat atau tepat sasaran supaya masyarakat bisa berdiri sendiri. Tapi pesan umumnya adalah itu, supaya masyarakat bisa berdiri sendiri. Nggak tahu itu menjawab pertanyaan atau enggak. Menarik sekali itu jawabannya ya, sebenarnya mencari kail ya untuk berdikari. Artinya ini salah satu konsep untuk empowering society juga ya, berarti ya. Berdikari itu artinya kan memperkuat atau empowering gitu. Nah, sekarang juga sudah hadir Pak Fahru Novrian nih di tengah kita, mungkin juga bisa lebih dalam nih mengenai apa sih konsep berdikarinya Bung Karno dan bagaimana kaitannya dengan pembangunan swasta yang ketika itu juga dicanakan oleh Bung Karno. Silakan waktu dan tepat Pak Fahru untuk bisa menyampaikan gagasan atau pandangannya. Atau belum connect nih sebenarnya. Oh mungkin masih ini ya. Oh udah bisa nih. Oke, sudah bisa. Malam Pak Fahru. Bisa di-mute dulu mungkin. Di-unmute. Mungkin nggak usah pakai video kali. Saya ya. ini maaf ini koneksi. Oh mungkin masih ada gangguan koneksi. Mungkin Pak Fahru boleh ya. Beliau masih ini sedikit gangguan tentang jaringannya ya. Mungkin sambil menunggu juga tadi ada yang angkat tangan ya, ada Bung Ali itu pengajar di STPDN. Mungkin saya ingin memanggil Bung Ali ini untuk bisa menyampaikan mungkin pertanyaan atau gagasan mungkin. Silakan. Ya, terima kasih Mas Gusti. Assalamualaikum Pak Arif. Selamat malam Bu Niki dan Pak Pataniari. Sedikit mau tanya sih Mas Gusti. Ini menarik diskusinya, konsep berdikari gitu. Dari awal, ini mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa aktifkan kamera karena saya di gunung nih Mas, jadi sinyalnya agak susah. Jadi gini Mas Gusti, ada sedikit pertanyaan untuk Pak Arif dan Bu Niki, serta nanti mungkin Pak Fahru. Kalau dari judulnya saya sebenarnya udah menarik banget karena ini membicarakan tentang berdikari dan pembangunan semesta berencana gitu. Nah, ada kata pembangunan semesta berencana. Artinya pembangunan itu harus direncanakan dengan baik supaya nanti hasilnya pun terukur. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dan pembangunan semesta berencana, saya sih menarik kalau misalkan kita belajar dari Cina gitu dan Jerman saat mereka kalah perang lalu mereka membangkitkan kembali ekonominya. Contoh sajalah Cina gitu. Cina kan jelas sekali gitu proses pembangunannya, bahkan sampai saat ini kan Cina telah memiliki 14 edisi RPJMN-nya dan itu berkesinambungan proses pembangunannya, artinya benar-benar terencana gitu. Dari zaman Mao Zedong dengan konsep Great Leap Forward-nya, lalu dilanjutkan lagi oleh Deng Xiaoping dengan konsep open door policy-nya, itu menarik gitu kalau misalkan kita bisa belajar ke Cina, sama juga dengan Jerman gitu. Nah kalau belajar dari dua negara tersebut, sebenarnya saya sih sebaca saya itu ada 3 sumber daya yang sebenarnya kita miliki gitu, dan 3 sumber daya inilah yang menjadi pondasi mereka membangun ekonomi dan aktivitas sosialnya. 3 sumber daya itu ada batu bara, kita punya,
pangan, kita lumbung pangan gitu. Lalu dan besi baja, kita pun punyalah besi baja. Nah, dari 3 sumber itu mereka bisa membangun negaranya dari keterpurukan. Kita sebenarnya punya gitu. Namun kenapa kok kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya itu? Apakah kita berdikari gitu dengan 3 sumber daya itu atau enggak gitu, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan itu sebagai aktivitas ekonomi sosial kita. Nah, saya sih pengen menghubungkan Mas Gusti ke kasus-kasus saat ini, bukan kasus ya, ke beberapa isu-isu yang sekarang sedang naik gitu kan, terkait nikel gitu Mas. Nah, dari nikel sendiri, saya sih gimana ya, ada pertanyaan dalam benak saya, nikel ini apakah kita akan berdikari atau tidak? Gitu. Karena kalau kita melihat nikel, kemarin kan kita bertemu Elon Musk gitu kan, Elon Musk gitu. Nah, Elon Musk sendiri ya salah satunya pengusaha Amerika Serikat gitu ya, yang basisnya ada di Amerika Serikat. Apakah kita tidak bisa apakah kita pernah mempelajari proses Freeport yang saat lalu akhirnya hilang, yang Soekarno dengan sekuat tenaga mempertahankannya? Saya ada kekhawatiran saja gitu. Dari nikel ini yang kita punya potensi cukup besar, namun akhirnya kita tidak berdikari dengan nikel itu sendiri gitu. Nah, pertanyaan saya sih sebenarnya simpel gitu terkait dengan nikel ini. Kira-kira bagaimana seharusnya kita bisa memanfaatkan nikel ini agar kita benar-benar berdikari. Jangan sampai kasus Freeport ini terulang lagi gitu sih sebenarnya. Gitu. Gitu aja Mas Gusti, terima kasih. Terima kasih Mas Ali atas pertanyaan dan gagasannya tadi, pandangannya ya. Kayaknya ini menarik kalau misalnya kita sekalian akan dijawab oleh Pak Fahru yang juga menjadi narasumber hari ini. Nah, mungkin saya ingin mempersilakan Pak Fahru untuk bisa menjawab nantinya pertanyaan dari Mas Ali tadi, sekaligus juga memberikan paparan ya mengenai pemikiran Bung Karno tentang berdikari dan juga pembangunan semesta ini. Silakan Mas Fahru, sudah bisa terkoneksi. Baik, terima kasih Pak Gusti. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Mas. Iya, selamat malam Pak Arif Budimanta. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, narasumber. Sebelumnya mohon maaf saya terlambat karena terus terang saya pikir nggak caranya di reschedule gitu ya. Karena nggak ada, biasanya ada flyer dan sebagainya begitu. Tapi baiklah, saya akan coba untuk menyampaikan ya sesuai dengan judul. Lalu juga mohon maaf kalau misalnya ini agak bad connection ini begitu ya. Sehingga saya juga harus off cam dan ini pakai HP begitu ya. Nah, terkait judul sedikit putus-putus Pak Fahru. Tadi yang saya ekonomi kalau saya akan menjelaskan mungkin dari sisi ya kalau saya akan menjelaskan mencoba menjelaskan dari sisi ekonominya pada masa Bung Karno ya, pada masa periode demokrasi terpimpin mungkin ya, kalau kita bisa bilang masa itu adalah masa apa gitu ya. Maka mungkin ada yang bilang masa demokrasi terpimpin, ada yang mengatakan juga Orde Lama, ada juga masa berdikari begitu ya. Tapi mungkin buat saya lebih mungkin lebih pas gitu ya kalau misalnya pada masa demokrasi terpimpin begitu. Suara saya kedengaran ya, Pak Gusti ya. Jelas, tadi sempat putus-putus lagi nih. Nah, sebenarnya kalau gitu, iya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara seperti apa sih pembangunan ekonomi saat itu, tentu ya sebenarnya masa itu seperti apa sih ekonomi Indonesia itu belum banyak tuh yang mengulas secara, menurut saya belum terlalu banyak yang mengulas secara komprehensif begitu, secara tuntas. Nah, mungkin ini bisa dikerjakan juga bersama-sama begitu. Nah, jangankan pada masa itu ya, pada masa yang baru saja
seperti COVID atau krisis 97 gitu, belum banyak tuh yang membahas secara dari berbagai aspek begitu, sehingga masih terbuka ruang sebenarnya untuk dibahas lebih jauh lagi. Dan tentu tetapi membahas ekonomi pada periode itu akan memiliki tantangan begitu ya. Nah, tantangan yang utamanya adalah narasumbernya mungkin sudah banyak yang nggak ada begitu ya. Terus datanya juga susah begitu, walaupun sebenarnya kalau mau sih data ada ya, karena pada masa Belanda ada banyak data juga gitu, tetapi mungkin perlu penyesuaian kalau mau dibandingkan dengan saat ini begitu, sehingga datanya bisa lebih comparable. Nah, lalu saya tapi sempat beruntung, saya pernah ketemu gitu ya waktu di Perancis, duduk bareng sama siapa itu namanya, Pak Umar siapa ya, saya lupa itu. Waktu itu duduk bareng ngobrol sama Pak Umar, lalu ada Samir Amin begitu ya. Nah, jadi saya dapat banyak mungkin sedikit gambaran tentang apa yang terjadi saat itu gitu. Salah satunya adalah mungkin saat itu belum ada yang disebut yang namanya ekonom begitu ya. Nah, berbeda dengan saat ini yang sudah ada profesi sebagai ekonom begitu. Nah, tentu tapi sayang belum sempat banyak ngobrol. Pak Umar sudah sakit dan terus ya berpulang begitu. Nah, kalau pada kita melihat pada saat itu gitu ya, tentu konteks sosialnya juga berbeda begitu ya. Partai-partainya Maaf, Mas Fahru putus. Universitasnya berbeda gitu ya. Profesinya juga yang menjadi lembaga. Sekarang lebih jelas nggak? Lebih jelas sekarang. Oke ya. Aduh, gangguan lagi sedikit, Pak Fahru. Maaf. Kalau kita melihat ekonomi saat itu tentunya Mohon maaf, Mas Fahru, putus-putus lagi nampaknya. Sekarang jelas nggak? Lebih jelas nggak? Ini sekarang jelas. Halo? Ya, jelas. Lagi. Halo? Nah, jelas. Oke, jelas nggak sekarang? Jelas. Halo? Ya, jelas, Mas. Oke ya, Oke. Ya, saya nggak tahu nih apakah cuma di saya, tapi beberapa hari ini koneksinya Telkomsel jelek sekali ya. Kayaknya ada gangguan kayaknya. Ya, oke. Saya ulangin ya. Kedengeran ya? Ya, jelas. Pak Gusti, malam ya. Jelas. Mohon maaf. Saya Ya, ulangin. Pak Fahru. Jadi saat itu kondisi, ya. Jadi saat itu pasti kondisinya melihat yang megang Menteri Keuangan Industrian misalnya itu belum nggak mesti ekonom begitu ya saat itu. Bahkan ada yang dokter atau ahli kimia begitu memegang di kementerian dan lembaga policy maker begitu di bidang ekonomi begitu. Nah, jadi situasinya agak berbeda saat itu. Nah, cuman tentunya
Itu dari sisi profesi, dari sisi kepartaian juga berbeda, jumlah partai dan sebagainya. Lalu dari sisi apa namanya universitas juga berbeda tentunya karakteristiknya dibanding saat ini gitu ya. Nah, apa namanya? Tetapi paling tidak saat itu memang dia mesti diakui juga bahwa ada ekonom-ekonom yang sangat apa namanya kuat begitu ya, bukan hanya sebagai ekonom tetapi juga filsafatnya, politiknya, sosiologinya kuat. Seperti misalnya Muhammad Hatta begitu ya, lalu ada juga dan yang lainnya tentunya ada Muhammad Hatta, ada siapa saat itu yang gubernur pertama BI itu saya lupa siapa namanya, Syafruddin ya, Syafruddin Prawira. Terus ada lagi Sumitro ya kalau nggak salah ya. Ya, Sumitro, Haji Sumitro. Ya tentu itu adalah ekonom-ekonom yang bisa kita kenal sampai sekarang begitu ya. Nah, akibatnya adalah tentu saat itu kita melihat juga konteks sosialnya adalah adanya peralihan dari pemerintahan Hindia Belanda ke pemerintahan Indonesia dengan orientasi nasionalisme yang sangat kuat begitu. Sehingga ada karakteristik nasionalistiknya atau patriotismenya begitu mungkin ya di dalam pembangunan, di dalam ekonomi, terus tuntutan untuk berdikari begitu saat itu yang sangat kuat begitu. Nah, tetapi juga sebenarnya harusnya sampai sekarang juga tuntutan itu tetap kuat begitu ya, berdikari. Dan terutama kalau kita lihat adanya kondisi internasional sekarang begitu, yang memperlihatkan bahwa pentingnya sebenarnya keberdikarian di dalam ekonomi sebenarnya yang selama ini mungkin telah diabaikan begitu, sehingga sangat pas sekali kalau kita membicarakan sebenarnya saat ini terutama di bulan Juni begitu ya tentang keberdikarian dalam bidang ekonomi tersebut. Nah, kita bisa lihat upaya-upaya untuk ekonomi berdikari pada saat itu adalah misalnya adanya program benteng ya. Upaya itu kan adalah sebuah kebijakan begitu atau politik ekonomi dalam rangka ekonomi berdikari begitu. Nah, selanjutnya di dalam program benteng itu juga kemudian ya sayangnya terlepas dari apa namanya terlepas dari besaran keberhasilannya, tetapi ya itu adalah satu apresiasi. Nah, kemudian berubah lagi gitu kan menjadi muncul pembangunan nasional semesta berencana begitu. Nah, kalau kita bisa melihat secara garis besar apa perbedaannya program benteng dan PNSB, kita bisa melihat PNSB adanya orientasi kepada skala industri yang lebih besar begitu. Sedangkan kalau program benteng kan bagaimana menciptakan entrepreneur begitu ya pada saat itu. Nah, keputus kayaknya Pak Fahru. Ya, tampaknya sedikit terputus. Nah, ada lagi. Halo. Nah, putus-putus Pak Fahru, izin.
Halo, suara saya apakah terdengar? Terdengar lagi. Oke ya. Nah, jadi saya lanjut ya bahwa apa namanya, kita bisa melihat ada program benteng yang lebih ke mikro gitu ya, banteng atau benteng begitu ya. Lalu ada PNSB, Program Nasional Semesta Berencana, yang lebih kepada berorientasi kepada penciptaan skala industri begitu. Kita bisa melihat ada yang satu lebih ke mikro, kewirausahaan, entrepreneurship gitu ya. Yang satu lebih ke industri. Nah, itu sangat penting begitu ya. Menurut saya itu dalam rangka industrialisasi begitu. Tentunya kewirausahaan juga penting, tetapi industri-industri yang dikembangkan misalnya itu juga sangat penting misalnya. Nah, kalau misalnya kita melihat di data begitu, maka kita bisa melihat misalnya saat itu dikembangkan ada apa namanya, berbagai sektor ya, sektor keramik misalnya di daerah Pleret dan Malang, misalnya ada sektor tekstil di daerah Majalaya, misalnya sektor iron processing, iron molding, metal molding, itu udah diklasifikasi begitu di sektor apa, di daerah apa begitu ya. Terus juga diklasifikasi misalnya dari dirancang begitu misalnya untuk mengembangkan permesinan dan factories begitu. Misalnya terutama penggilingan beras misalnya di Jawa Tengah misalnya perlu 14 mesin misalnya. Di Jawa Timur perlu 18 mesin misalnya, Sumatera Selatan perlu 18 mesin, Sulawesi Selatan perlu 17 mesin, Sulawesi Utara perlu satu pabrik tapioka misalnya. Itu udah dirancang gitu ya, bahkan termasuk yang sampai sekarang kita bisa lihat banyak gitu misalnya Batan begitu dan sebagainya gitu ya. Dan bahkan kan kita juga punya pesawat seperti Nurtanio begitu ya. Dan terus juga misalnya pabrik semen di daerah Gersik, misalnya di daerah Indarung, terus pabrik fertilizer, terus paper and pulp factory gitu, aluminium. Jadi ada desain ekonomi sektoral yang kuat begitu, yang dibuat dan dirancang pada masa PNSB itu begitu. Nah, mungkin nggak masing-masing juga dijabarkan lagi, misalnya pabrik ini udah sampai finish, ada yang baru sampai stage berapa, 4, stage 3 begitu ya, stage 2 misalnya. Tapi udah dimulai gitu loh semuanya. Termasuk juga perusahaan-perusahaannya, ada Native Enterprises, ada Netherlands Enterprises, ada Chinese Enterprises begitu ya, jumlahnya berapa, mesinnya berapa. Jadi kita bisa melihat bahwa adanya orientasi kepada industrialisasi kalau menurut saya ya, dengan penguatan sektor, penguatan permesinan, sehingga kalau kita bicara capital stock itu mohon maaf ya kalau misalnya dibandingkan sama sekarang begitu kan, memang ada orientasi capital stock juga gitu ya. Tetapi lebih banyak deviation ya kalau menurut saya, mismatch-nya. Di daerah apa, butuh apa, dikasihnya apa begitu. Sehingga yang terjadi adalah deviation gitu, mismatch. Nah, mungkin karena terburu-buru gitu ya. Sedangkan kalau kita bandingkan saat itu ya mungkin ada juga mismatch-nya, deviation-nya, tetapi mungkin lebih
lebih rendah begitu ya, lower. Tapi belum ada yang ngitung juga tuh gitu. Mungkin bisa juga dihitung. Nah, kalau dari sisi perusahaan misalnya, kalau kita lihat dari perusahaan misalnya, sayangnya nggak saat itu misalnya kita bisa melihat kalau dibagi menjadi sektor itu kira-kira tahun 53 gitu ya, number of enterprises itu ada 60% itu adalah food, beverages, and tobacco gitu ya. Lalu 18% itu manufacturing industry, lalu ada ada beberapa lagi gitu ya, sektor lainnya ada by sector. Nah, sayangnya nggak banyak berubah tuh gitu strukturnya, number of enterprises-nya di sektor apa masih tetap food and beverages and tobacco yang sepertinya majority gitu mendominasi ekonomi Indonesia hingga saat ini begitu. Begitu juga dengan number of employment itu atau employment by occupation begitu. Tetap saja yang lebih dominan adalah yang bekerja di farming, forestry, gitu, fishery, informal sector begitu. Nah, saya rasa kaitannya dengan saat ini ya, kalau kita bisa melihat misalnya adanya kenaikan anggaran di beberapa kementerian misalnya yang lebih besar seperti Kementerian Pertahanan misalnya atau kementerian lainnya, mungkin ya saya nggak tahu, mungkin bisa dijadikan momentum untuk bagaimana menguatkan kembali sektor begitu ya, dan juga bagaimana itu bisa dialokasikan kepada human resources sehingga majority itu bukan yang di informal sector lagi begitu, bukan yang di sektor farming dan sebagainya, tetapi bisa ada perubahan. Tetapi kalaupun mau di farming mungkin yang lebih high skill begitu. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu ya Pak Gusti. Nanti sebagai bahan diskusi nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Terima kasih Mas Fahru ya, menarik sekali tadi menambahkan juga dari Pak Arief ya mengenai pembangunan semesta yang memang dari hulu ke hilir, dan Pak Fahru menambahkannya dari sudut pandang sejarah, dan ternyata memang PNSB itu tadi adalah menyiapkan tahapan-tahapan pembangunan kelas burjuasi yang memang selama itu belum ada gitu ya ketika itu dia masa Indonesia, setelah masa Indonesia merdeka gitu ya. Nah, mungkin juga tadi Mas Ali juga tadi udah sedikit memberikan pertanyaan ya, kaitannya bagaimana nih dengan di masa kini gitu, terutama dengan komoditas nikel ataupun komoditas lainnya gitu. Apakah perencanaan yang sekarang akan membantu membuat satu komoditas seperti nikel untuk membuat Indonesia itu berdikari, terutama di bidang nikel gitu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Fahru atau Mbak Niki atau Pak Arief. Silakan Mas Fahru dulu kali ya, mumpung masih seger nih. Saya dulu ya. Oke, ya jadi kalau Elon Musk itu ya, nikel ya tadi seperti saya sampaikan bahwa investasi itu ya penting gitu ya. Kita bisa tapi untuk apa investasi penting? Untuk anggaran kan begitu misalnya ya. Anggaran misalnya untuk yang kemudian akan di-spending, kemudian mungkin bisa memberikan dampak kepada pertumbuhan begitu. Nah, tetapi kalau misalnya ketika ingin di-spending itu sektor-sektor yang ada itu gitu ya, industri yang ada apakah sudah bisa cukup siap begitu untuk menerima investasi tersebut gitu. Katakanlah seandainya gitu ya, investasi itu terjadi di nikel begitu.
Nah, sejauh mana kesiapannya yang kemudian kesiapan dalam artian industrialisasi begitu. Apakah itu memberikan penguatan sektor atau penguatan keterkaitan antar sektor begitu kan. Iya, kalau kita melihat apa yang terjadi juga rasanya sih belum terlalu siap gitu ekonomi domestik ya untuk menerima itu, dan itu pasti akan diperhitungkan juga oleh investor begitu kan. Nah, sehingga sebenarnya apa yang tentu ada banyak aspek yang akan dilihat oleh investor, termasuk investment rate-nya dan sebagainya. Dan kalau kita mau mengembangkan nikel gitu, terutama kita mau masuk misalnya di mobil listrik, baterai, begitu, kemudian mengembangkan nikel, ya secara potensi sih mungkin ada ya, tetapi kan secara industri itu tadi, apakah industri yang ada itu sudah siap begitu untuk berkembang, memberikan return begitu. Pasti investor maunya udah jadi. Nah, justru sebaliknya kalau menurut saya mungkin yang perlu lebih diutamakan adalah bagaimana menyiapkan misalnya mau nikel, mau mengembangkan industri nikel, ya bagaimana persiapannya biar tidak berangkat dari yang mentah begitu. Kalau barangnya masih mentah tentu investor kan nggak mau begitu kan. Tetapi kalau barangnya udah jadi, nah yang barangnya udah jadi dan menghasilkan gitu kan, investor pasti mau begitu cara mikirnya kan. Kalau investor nih misalnya ya biasanya gitu kan. Nah tetapi untuk yang bisa bikin barang itu jadi kan dulu kan kita sendiri gitu. Nggak mungkin orang lain yang mau kita jadi, misalnya kita mau bisnis gitu dari nol kan nggak mungkin, pasti udah jadi baru mau, tapi yang mengubah nol ke satunya kan kita begitu. Nah saya rasa yang sulit itu ya merubah dari nol ke satunya itu begitu. Nah itu mau nggak mau ya tantangannya yang nggak bisa dihindari, yang sebenarnya harus dikerjakan begitu. Mau di sektor apapun nggak mesti nikel. Kalau memang bisa gini loh maksudnya, kita mau nikel itu karena kita mau terintegrasi secara internasional di dalam global value chain begitu ya. Tapi kan kalau kita berpikir seperti itu, kalau saya ya, itu kita hanya menjadi part of global value chain gitu. Tapi kan yang harusnya kita pikirkan adalah kita menjadi center of global value chain begitu. Kalau saya sih lebih senangnya kita menjadi center of global value chain kayak China begitu kan, kayak India misalnya, kayak US misalnya, dibandingkan hanya part of global value chain begitu. Nah, kita mau jadi part of global value chain, itu pun perlu upaya untuk bisa memulai merubah dari yang mentah menjadi matang begitu sebenarnya. Nah, itu nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa dalam jangka pendek begitu. Pasti itu perlu dalam jangka panjang gitu. Nah, saya pikir sih kalau saya mungkin lebih baik fokus di ekonomi domestik, ya bagaimana mengolah alam yang baik daripada merusak alam begitu. Ya kalau saya seperti itu tanggapan saya sih. Dan tentu saja kalau dikaitkan sama zaman berdikari tersebut ya sebenarnya sih menurut saya ya kalau dari sisi berdikarinya ya misalnya kalau kita melihat apa yang terjadi di zaman PNSP itu kan
investasi itu kan, investasi asing tuh sempat ditutup begitu. Nggak mau, kalau saya nggak salah ya, mungkin saya salah dan mungkin bisa dikoreksi begitu. Ditutup gitu, nggak boleh gitu kan, meskipun di beberapa proyek disebutkan investornya misalnya Ceko, investornya USSR misalnya, tapi juga apa namanya, mungkin bagian tertentu dari investasi itu ditutup, dan saya rasa pembagian sektor saat itu lebih jelas gitu, ada sektor strategis, ada sektor basic sector, ada heavy industry, ada ya mana yang boleh dibuka, mana yang tidak boleh dibuka. Saya rasa di saat itu lebih jelas begitu ya. Cuman semakin ke sini kan yang berkembang adalah oh kalau ditutup, argumennya ya, kalau ini ditutup maka ini akan merugikan begitu. Padahal soal rugi atau tidak itu kan, iya kalau kita balik kepada banyak aspek begitu ya, rugi atau tidak, dan juga tentu ketika kita membicarakan sektor-sektor yang dasar begitu, mungkin nggak bisa kita pertimbangannya hanya efisiensi dalam arti sempit, tetapi harus lebar seperti dalam definisinya Piketty, mungkin welfare begitu ya. Nah mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Mas Fahru atas tanggapannya ya. Jadi kita mengenai welfare dan juga bagaimana tidak hanya sekedar menjadi global value chain gitu. Mungkin sebelum ke Pak Arief, kita minta tanggapan dari Mbak Niki dulu terkait nikel ini nih. Silakan Mbak Niki. Pertama terima kasih Pak Fahru sharingnya. Saya belajar banyak banget. Terus untuk menjawab pertanyaannya, mungkin saya sangat-sangat bukan ahli trade dan komoditas. Jadi kayak terakhir megang teori trade pas ujian akhir S2. Ya itu udah lama banget. Jadi pendapat kita mungkin, pendapat saya tidak berguna pasti. Jadi pendapatnya Pak Fahru tadi udah super oke banget dan komprehensif gitu Mas Gusti. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Niki ya. Mungkin kita ke Pak Arief. Bagaimana Pak Arief, apakah ada tanggapan terkait pertanyaan dari Mas Ali tadi? Dengeran nggak? Dengar. Dengeran ya. Oke. Terima kasih ya merespon. Sebenarnya kalau kita melihat cara berpikir Bung Karno dalam melakukan proses konstruksi perekonomian nasional yang semesta berencana itu, kita bisa ambil contoh dari mulai soal pangan dulu. Pangan, kalau kita mau berdaulat ataupun berdikari di bidang pangan, maka kita bukan hanya harus berdikari dalam bidang budidaya. Harus kita melihat ekosistem pangan dari keseluruhan, mulai dari hulu ke hilir. Nah, hulunya apa misalnya? Ketika kita sebelum untuk menghasilkan pangan, pangan itu katakanlah misalnya ngomong padi itu dia butuh pupuk. Kita bicara pupuk, maka dia butuh industri pupuk. Kalau bicara misalnya pupuknya adalah pupuk urea sebagai salah satu contoh, maka dia butuh gas. Gas kita punya di dalam Republik, begitu. Maka kemudian bagaimana gas yang kita miliki ini, maka kemudian bisa kita olah menjadi pupuk. Itulah misalnya cikal bakal dari pendirian pabrik pupuk Sriwijaya di katakanlah misalnya di Sumatera Selatan. Itu kan dalam kerangka untuk berdaulat di bidang pangan ataupun berdikari di bidang pangan. Tapi itu tidak cukup, pupuk tidak cukup. Pertanian ataupun pangan itu juga harus ada mekanisasi. Ngomong mekanisasi yang contoh yang paling sederhana, kita nggak usah ngomong misalnya alat mesin pertanian, cangkul. Nah kalau cangkul, maka bicara mengenai cangkul, maka kemudian kita bicara mengenai industri dasar, industri besi dan baja. Ya kan, industri besi dan baja. Nah, industri-industri ini membutuhkan energi untuk menggerakkan industrinya. Maka kemudian tadi Ali ngomong mengenai batu bara. Ya kan, batu bara itu adalah sumber energi untuk menggerakkan industri. Apakah industri untuk bidang pupuk, apakah itu industri untuk bidang besi baja yang menghasilkan cangkul, alat mesin
pertanian misalnya. Selain itu juga tentu dibutuhkan juga benih, katakanlah misalnya. Nah, untuk mengembangkan benih maka kemudian diperlukan sebuah research and development untuk menghasilkan benih itu. Baru kita masuk kepada budidaya. Setelah di budidaya kita masuk ke pasca panen. Pasca panen kita juga masuk industri pasca panen untuk membuat misalnya dari beras menjadi tepung, dari ubi menjadi tepung tapioka. Itu kan juga adalah industri, dan di situ kita pasti membutuhkan banyak sekali besi baja, banyak butuh energi. Nah, itu semuanya harus dikelola secara terintegrasi gitu ya, secara terintegrasi untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa satu perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi perekonomian itu disusun. Jadi memang sengaja untuk dirancang. Disusun dengan cara apa? Disusun dengan cara yang semesta berencana, yang holistik dan bertahap. Jadi kalau kita melihat pangan sebagai sebuah ekosistem, maka kita bicara pengembangan pohon industri yang end-to-end, dari hulu ke hilir, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang terkait pendidikan di bidang pertanian, baru masuk nanti kepada problematika international trade. Jadi ketika tahun 50-an, 60-an atau 45 Bung Karno bicara mengenai ini, mengenai kedaulatan di bidang pangan, kenapa itu menjadi penting? Kan sekarang kita dunia itu menghadapi persoalan krisis pangan pada saat ini akibat perang Ukraine dan Rusia misalnya, salah satu contoh yang dimana kemudian memicu gejolak harga lebih tinggi lagi. Sudahlah karena memang ada problematika perubahan iklim, ditambah lagi ada problematika geopolitik ya, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, sehingga mengakibatkan harga-harga pangan ini melonjak tinggi. Nah, negara-negara yang memiliki kekuatan kedaulatan ataupun keberdikarian di bidang pangan tentu dapat menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri menjadi lebih baik gitu. Nah, yang kedua tadi setelah disusun adalah bumi, air, dan kekayaan alam dimanfaatkan, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi yang dimaksud dengan hilirisasi, pemanfaatan bumi, kekayaan alam seperti batu bara, kemudian biji besi, biji nikel, dan lain sebagainya, ya untuk kemakmuran rakyat tadi, yaitu salah satu contoh misalnya kemakmuran petani yang diinput teknologi dalam rangka membangun keberdikarian dan keberdaulatan ekonomi. Itu misalnya ya, contoh bagaimana tadi yang dikatakan oleh Ali, kita punya energi dalam hal ini misalnya batu bara, kita punya apalagi tadi namanya, punya biji besi, kemudian dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa sekarang Pak Presiden Jokowi juga sangat tegas mengatakan bahwa kita harus hilirisasi. Sekarang pengembangan hilirisasi untuk alumina dan nikel itu kan juga berjalan sangat masif ya. Kalau dulu hanya dijual hilirisasinya sampai dengan batangan, sekarang industri otomotif sudah memanfaatkan dengan optimum, sudah mulai memanfaatkan dengan optimum misalnya alumina yang dihasilkan dari PT Asahan Aluminium. Misalnya contoh misalnya untuk pelak motor, pelak mobil, itu sebagai contoh. Nah, sekarang juga pengembangan industri plat baja di dalam Krakatau Steel juga mengarah ke sana. Jadi keberdikarian ekonomi itu satu dapat dicapai dengan sebuah perencanaan yang semesta dan berkelanjutan. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, esensinya adalah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita ingin meninggalkan ekonomi yang berbasis kolonial menjadi ekonomi yang berbasis, menjadi ekonomi yang merdeka. Ya, termasuk dalam hal ini
memerdekakan, balik lagi ya, memerdekakan. Tadi misalnya Pak Rum ngomong mengenai program Benteng, itu adalah merupakan strategi ataupun instrumentasi untuk memerdekakan dan menaik kelaskan golongan petani kecil, tadi itu golongan usaha mikro, gitu ya, yang kalau istilahnya Pak Presiden sekarang itu dikorporatisasikan untuk menjadi satu golongan berjuasi nasional. Jadi ini yang menjadi penopang dari perekonomian Indonesia, ekonomi kerakyatan ya. Kalau bicara mengenai Jerman seperti yang disampaikan oleh Ali tadi, itu kan penopang ekonomi Jerman itu kan adalah kelompok-kelompok koperasi usaha mikro kecil dan menengah yang disebut dengan Mittelstand. Nah, ini juga yang dipikirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai salah satu strategi ataupun cara untuk mencapai Indonesia yang berdaulat. Karena apa? Karena memang perekonomian ini sepenuhnya dikuasai oleh rakyat. Ya, kalau bicara kita rakyat, berarti kan kita bicara orang banyak, gitu, bukan sekelompok orang ataupun segolongan orang. Dan itu juga yang sekarang saat ini dikerjakan secara serius ya, kalau kita lihat dari pemerintah ya, bagaimana untuk mengembangkan, menaik kelaskan struktur dari kelompok-kelompok usahawan mikro kecil ini agar menjadi golongan berjuasi nasional dengan memberikan akses, bukan hanya akses pasar, tetapi juga akses pembiayaan yang dalam hal ini misalnya kredit usaha rakyat. Nah, yang ketiga, ini semua ya dapat tercapai apabila kemudian ada sebuah perubahan cara berpikir. Ya, cara berpikir yang afirmatif, cara berpikir yang asimetrik, yang percaya kepada kekuatan rakyat. Itu yang sebenarnya disampaikan oleh Bung Karno ataupun Bung Hatta, bahwa energi rakyat inilah yang sebenarnya dapat merubah wajah Indonesia, mengantarkan Indonesia masuk ke dalam rumah besar Indonesia yang merdeka. Dan coraknya ya harus corak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila. Kalau ini bisa dibangun menjadi satu sistematika yang tersusun rapi, terencana, terinterkoneksi, maka Indonesia berdikari itu bukan sesuatu yang utopi. Makasih Gusti. Pak Fahru, makasih ya Mas Fahru. Nah, makasih Pak Arief atas tanggapannya. Iya Mungkin Pak Arief, makasih Pak. berikutnya mungkin saya akan minta tanggapan dari Pak Pataniari Sihaan sebagai senior, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan Pak. Belum di. Oke, silakan. Terima kasih. Saya mungkin melengkapi beberapa cerita aja, cerita Bang Arief, Pak Fahru tadi, dan Putu Genti ya. Jadi kalau kita lihat PSBB itu kan Bung Karno, soalnya Bung Karno ini kan salah satu kelebihannya, kalau saya bilang, ini orang paling pinter menyimpulkan dan menguraikan. Seluruh ajarannya itu tersimpul dalam satu kata, amanat pemerintahan rakyat. Itu yang dia jabarkan menjadi ratusan ribu tulisan dan pengertian. Jadi intinya itu rakyat, itu paling pokoknya Bung Karno menurut saya. Nah, dalam konteks ini otomatis rakyat ini yang selama dijajah ini harus merdeka. Jadi masalah kemerdekaan itu menjadi pokok dari segala persoalan. Kemerdekaan berpikir, kemerdekaan untuk menghilangkan rasa rendah diri dan sebagainya. Itu yang sebenarnya diwujudkan ke dalam PSBB. Kalau kita lihat tadi saya sampaikan cara berpikir sederhana. Bung Karno, PSBB ini kalau kita baca kan rumit, panjang lebar sekali. Tapi kalau Bung Karno itu hanya 5 hal sebetulnya. Dia bilang itu yang pertama itu adalah masalah, apa yang pertama itu? Irigasi. Kemudian edukasi. Kemudian imigrasi atau transmigrasi. Yang keempat itu intensifikasi, yang kelima industrialisasi. Itu tahapan-tahapan stepnya. Itu dijabarkan menjadi berbagai program dan sebagainya. Tapi ada hal mungkin saya perlu cerita saja nih ya buat teman-teman semua yang mungkin tidak pernah tahu kenapa Indonesia tertinggal. Jadi PSBB ini kan konsep disusun oleh Depernas, Pak Yamin. Tapi SDM-nya di mana? Nggak di sini SDM-nya. Tadi Pak Fahru menyampaikan sudah bagian detail. Ini sebenarnya semua ini sudah ada ahli-ahlinya harusnya. Ini yang habis secara politis. Ini diperkirakan pada saat Bung Karno mengirim semua
dengan pampasan perang ke Jepang, ke Eropa Timur semua. Ini 5 tahun diperkirakan mereka berangkat tahun 60-an, 67 akan kembali pas. Nah, kembalinya inilah yang nanti mengolah yang tadi nikel, yang tambang, yang freeport semua itu Indonesia akan mengolah sendiri. Makanya dikatakan semua kita sebenarnya jangan diganggu dulu. Jangan ada investasi dulu sebelum kita bisa melakukan. Nah, kita terus terang kehilangan sama sekali sumber daya manusia. Ini sebetulnya yang terjadi. Jadi kalau kita kekosongan selama Orde Baru, tidak ada. Ini coba diatasi oleh Habibie dengan dana World Bank waktu itu, tapi kita sendiri hanya terjurus pada satu macam. Semua yang dikirim Bung Karno ke luar negeri itu menjadi korban politik. Dituduh PKI, dituduh Soekarno. Dihabisin. Pasti Amerika. Jadi kita jujur saja Pak Fahru, Pak Arif Budi Mata, jangan pura-pura nggak tahu. Siapa yang tidak ingin Indonesia merdeka sebetulnya? Siapa yang tidak ingin Indonesia maju? Belanda itu siapa sebetulnya? Belanda itu pemenang Perang Dunia Kedua. Sedikit lagi tambahan supaya bisa menangkap kenapa begini yang namanya PSBB ini. Saya sudah lahir, teman-teman belum lahir. Sampai tahun 57 itu perusahaan-perusahaan Belanda itu masih beroperasi di sini. Pertamina itu belum ada, yang pegang itu semua itu perusahaan Belanda, perusahaan minyaknya. Yang namanya penerbangan itu KLM, itu yang menggerakkan transportasi Indonesia. Yang namanya angkutan laut itu KPM, itu perusahaan Belanda semua. Gitu. Semua bank itu bank Belanda. Nah, supaya bisa menggambarkan keadaannya, tapi bangsa Indonesia. Jangan kita pikir setelah tahun 45 Indonesia merdeka, enggak. Itu masih Belanda di sini. Nah, Belanda ini kembali masuk tahun 65. Orde Baru masuk, Belanda kan jadi raja IJI. Gitu. Jadi supaya kita ngerti ini di mana persoalan kenapa bangsa kita tertinggal. Jadi kita tertinggal ini bukan karena bodoh, bukan karena malas sebetulnya. Sudah programnya dihabisin semua. Kita punya sumber daya manusia. Sehingga tadi saya setuju Putu Genti Fahru, justru sekarang di program SDM kita tuh menjadi sangat mutlak untuk bisa mengerjakan semua tadi itu. Mau hilirisasi, mau nikel semua. Akhirnya kan sekarang bukti terbentur kan kita mesti terima tenaga ahli luar. Yang kita harapkan memberikan alih teknologi. Tapi jangan lupa, ada teori informasi mengatakan 3 hal mesti ngerti. Informasi yang saya bisa tahu dan saudara tahu itu sampah. Tidak ada harganya. Informasi yang saya tahu, Anda tidak tahu itu duit. Informasi yang saya tidak tahu, Anda tahu, saya akan curi, saya akan terampok. Itu yang terjadi. Jadi jangan harap alih teknologi yang terjadi dengan sukarela gitu. Jadi harus pakai akal dan harus pakai usaha. Untuk ini, generasi manusia depan harus berani dan tangguh. Karena menurut paham saya, Pak Arif, Muhammad Fahru, pengertian berdikari ini dari saya punya kesimpulan, itu nggak berlepas sendiri, nggak bisa. Berdikari itu tetap dimulai dari pribadi yang mandiri, yang pribadi, kita yang percaya diri, sehingga sikap kita itu menjadi sikap rakyat, sikap bangsa, baru kita bisa berkreasi. Berkreasi sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dengan memanfaatkan semua keadaan alam. Itu namanya kreativitas, inovasi tumbuh. Nah, karena kita mampu menghidupi sendiri, kita menjadi punya namanya kedaulatan politik. Jadi ini satu rangkaian proses organik yang jangan dipisah-pisah gitu. Nah, ini harus satu kesatuan dalam menangani situasi ini. Ini pesan saya kepada teman-teman generasi muda ke depan, percaya dan yakin kalau kita bersatu gotong royong pasti bisa terwujud tuh masyarakat adil makmur. Makanya Bung Karno menyampaikan 3 kerangka revolusi adalah negara kesatuan RI yang dalamnya kita bangun negara adil makmur yang nanti akan masuk ke tatanan masyarakat dunia untuk ketertiban dan perdamaiannya. Ini 3 kerangka. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih Pak Taniari, ya sangat menarik sekali tentang uraian tentang lost generation ya bahasanya ya, generasi yang hilang, SDM kita yang diharapkan mengelola semua kekayaan alam ini. Dan juga teman-teman mungkin kita udah memasuki angka 9 lewat sedikit ya, walaupun tadi kita mulai sedikit terlambat. Mungkin ini akan menjadi sesi penutup ya, dan saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin kita bisa mulai dari Mbak Niki, lalu Mas Fahru, dan terakhir dari Pak Arif. Silakan Mbak Niki. Terima kasih Pak Gusti. Sekali lagi saya merasa sangat bersyukur berada di dalam kumpulan diskusi hari ini. Terima kasih Pak Arif, Pak Fahru, dan Pak Taniari. Saya belajar banyak banget hari ini dan jadi semangat gitu untuk jadi percaya diri tadi Pak Taniari. Bapak memberikan itu ke saya dan semoga
semoga bisa menginspirasi semuanya juga. Jadi cuman ada 2 kata, yaitu terima kasih. Makasih Mbak Niki. Silakan Mas Fahru. Ya, baik. Terima kasih. Saya juga terima kasih atas undangannya hari ini. Ya, diskusi di forum yang terhormat dan sangat penting ini, begitu ya. Membahas banyak hal-hal yang sangat mendasar, begitu. Nah, kalau kita bisa melihat apa yang penting pada masa PNSB tersebut, gitu. Kalau saya melihat bahwa yang paling penting adalah adanya penguatan industri ya. Jadi yang selama ini diabaikan begitu. Jadi kalau menurut saya kalau kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat gitu ya, yang baik, yang berkualitas, kita nggak bisa lagi mengabaikan industri sebagai penggerak dari pertumbuhan begitu. Dan untuk bisa menggerakkan industri, iya kita perlu memerlukan SDM tentunya, sumber daya manusia. Nah, dan banyak hal lagi lainnya yang kita perlukan. Jadi tidak hanya investasi gitu sebenarnya dari luar begitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita ambil terkait kemandirian ekonomi pada saat itu, dan tentunya itu menurut saya relevan dengan apa yang kita perlukan sekarang. Misalnya ada di sektor farmasi, sektor banyak sektor-sektor pentingnya kita ketinggalan begitu. Karena adanya berbagai argumen ya, kalau yang menurut saya agak kurang pas begitu. Misalnya diperlukan skala ekonomi, rugi atau sebagainya. Saya rasa argumen-argumen itu memerlukan pembuktian empiris dahulu gitu, yang lebih komprehensif. Nah, juga ada banyak hal kalau kita mengembangkan industri yang perlu diadakan saran dan sebagainya begitu. Tetapi apa yang sudah terjadi saat ini itu sangat apresiat ya, ada alokasi ke daerah, ada orientasi kepada industri muncul lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak terputus tetapi terus berkembang begitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fahru. Mungkin terakhir dari Pak Arief untuk penutup. Makasih ya Gusti, Bu Niki, Mas Fahru, semuanya terima kasih nih, diskusinya produktif, perlu terus dilanjutkan, mudah-mudahan nggak ada bosan. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Arief, dengan statement dari Pak Arief tadi sekaligus menutup diskusi dan juga rangkaian diskusi pemikiran politik ekonomi dari Bung Karno. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh narasumber pada hari ini, ada Mbak Niki, Mas Fahru, Pak Arief, dan juga para peserta lainnya yang sudah menikmati dan berdiskusi ya sampai larut malam ini. Dengan demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam.